Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para netizen yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu mendapatkan ridho, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang telah mendukung Yaimim dalam kasus dengan Ibu Suhara diberikan kemudahan rezeki, kesehatan. Bila mana ada yang sakit, semoga segera didapatkan kesembuhan. Seluruh hajatnya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian menjadi rakyat atau bangsa Indonesia yang berguna untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Baik, saya Yaimim hari ini sowan ke PBNU. Ini masih menunggu beberapa waktu. Insya Allah akan ditemui dari jajaran Sekjen. Jadi kenapa harus sowan ke PBNU? Jadi saya merasa anak NU. Saya ini mulai kecil dilahirkan dari keluarga NU. Saya aktif di NU, sekolah saya MINU. Kemudian Sanawiyah Ma'arif NU. Lalu saya ke pesantren Al-Kamal. Semua guru-guru saya adalah NU. Lalu saya aktif di IPNU. Saya aktif di, misalnya saya menjadi syuriah NU Ranting pernah. Lalu menjadi Lajnah Bahsul Masail cabang Malang. Lama sekali saya berkiprah di NU, itu lama sekali. Saya agak berhenti dalam arti di struktural NU itu pada tahun 2000. Tapi bukan berarti saya berhenti dari NU. NU adalah darah daging saya. Oleh karena itu sebagai anak NU, kemudian sebagai orang NU, baik secara struktural, secara kultural, ibadah, amaliyah dan sebagainya, terhadap kasus Ibu Suhara ini, saya harus lapor kepada PBNU. Ya, saya harus ngomong matur pada PBNU. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu lalu kok nggak ngomong Bapak lah, ini istilahnya. Saya harus ngomong Bapak sebagai anak NU. Saya harus melaporkan perkembangan yang sudah sedemikian rupa viral nasional itu. Terima kasih. Saya sebentar lagi akan bertemu dengan jajaran PBNU di kantor Jakarta ini. Terima kasih. Selamat berjuang. Mari Arema tetap jaya ya. Arema NU ini Arema untuk Indonesia. Sekalipun Anda madas, Pak Wali, mohon maaf Pak Wali, saya sebenarnya walaupun Arema mendukung Anda loh kemarin ya, bahwa saya mendukung Ali Muthahirin. Kenapa? Karena dia didukung oleh Gus Ikdam, saudara saya ya toh. Gus Ikdam itu cucu Kiai Zubaidi. Saya santri situ, saya keluarga situ. Gus Ikdam juga masih dekat keluarga dengan saya. Gus Alak itu putra Bude ya. Gus Alak yang kemudian nikah dengan Ning Nilna. Ning Nilna itu adik kandung ibunda Gus Ikdam, atau kalau tidak salah ragil daripada Al-Maghfurlah Romo Kiai Zubaidi Abdul Ghafur. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa nanti. Kita akan ngobrol dengan teman-teman di PBNU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay. Siap. Itu dikasih kopi. Satu kisah yang sering disampaikan oleh guru kula Ki Haji Maimun Zubair niku kisah perdebatan sengit antara Ki Hasyim Asy'ari dengan Ki Fakih Mas Kumambang. Jadi dulu niku ceritanya Ki Hasyim Asy'ari punya satu pendapat yang beliau di situ mengatakan namanya kentongan, sumerap kentongan jenengan niku haram menurut beliau. Bahkan beliau punya risalah khusus, kalau jenengan baca kitab Irsyadus Sari niku risalah terakhir judulnya An-Nakus fi Al-Jasus ya, Al-Jasus fi Ahkamin Nakus. Di situ Ki Hasyim Asy'ari menyimpulkan bahwa yang namanya kentongan itu hukumnya haram. Dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah sebaliknya pada waktu itu ada seorang ulama dari Gresik sama-sama pendiri NU yaitu Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Niku beliau punya pendapat sebaliknya. Mengatakan nggak masalah
Kentongan tuh hukumnya boleh, tidak ada dalil yang mengharamkan. Bahkan demi itu beliau menulis kitab khusus untuk membantah kitab Kiai Hasyim Asy'ari. Judulnya agak pedas teman-teman. Napa judulnya? Hazzur Ru'us. Ada yang pernah baca buatan? Hazzur Ru'us alal jasus fi ahkamin nakus. Ini kalau kita terjemahkan, Hazzur Ru'us niku maknane naboki kepala, nggih. Naboki ndas ngoten nggih. Naboki kepala. Niki pedas sekali judulnya. Hazzur Ru'us alal jasus fi ahkamin nakus. Nah, terjadi perdebatan sengit antara beliau berdua, sampai-sampai suatu ketika Kiai Hasyim Asy'ari niku mengumpulkan semua ulama di Jombang. Itu beliau kumpulkan. Yang beliau pada waktu itu ketua para ulama di Jombang. Andaikan beliau mengatakan para ulama niku pasti bakal derek sami'na wa ta'na kepada beliau. Tapi pada waktu itu alih-alih beliau memaksakan pendapat beliau untuk diikuti para ulama, beliau justru membacakan pendapat beliau, pendapat saya seperti ini, dalilnya seperti ini, pendapat Kiai Fakih seperti ini, dalilnya seperti ini. Kemudian beliau menyimpulkan dua pendapat ini sama-sama bisa kalian ikuti, silahkan mau ikuti yang mana. Tapi saya sampai kapanpun di pondok pesantren saya tidak akan menggunakan yang namanya kentongan. Nah sebaliknya, ini gitu. Agar kita tahu bahwa betapa elegannya al-khilaf atau al-ikhtilaf bainal ulama pada waktu itu. Kiai Fakih Mas Kumambang meskipun yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, kalau kata bahwa kentongan itu hukumnya nggak masalah. Tapi pada waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari mau kunjungan ke Gresik. Beliau sebelum hari kunjungan Kiai Hasyim Asy'ari memberikan instruksi kepada para imam masjid musola yang ada di Gresik untuk menurunkan kentongan di hari kunjungan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai wujud penghormatan, wujud takzim kepada pendapat Kiai Hasyim Asy'ari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gue nemu salah satu komen ini di podcastnya Denny Sumargo. Nah lo, setiap hari si karyawannya S ini atau drivernya ini selalu mabok-mabokan. Tapi kok di surat pengusiran RT ada poin yang bilang kalau Pak Yaimin ini yang suka minum-minuman. Ayo lo, kok bisa seperti itu ya, memutarbalikan fakta. Jadi seperti ini guys, yang dibilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ramein guys konten ini biar viral, biar sampai ke telinganya RT dan orang-orang yang di sana. Ini ya, kalau Yaimin benar-benar sampai datang ke Kang Deddy Mulyadi, pemerintah di sana atau kepala daerah di sana pasti bakal malu banget. Ya gak Mas? Iya sih. Malu tuh gak kepala daerah tapi nggak ngebantuin warganya. Percuma jadi kepala daerah udah dipilih. Lurah Merjosari Muhammad Saiful membantah bahwa pihaknya melakukan pengusiran terhadap Yaimin dan juga istrinya. Menurut Pak Lurah, Yaimin dan istrinya ini tidak diusir, melainkan keberadaannya ini ditolak oleh warga sekitar. Hingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim ke menjadi warga RT 09 atau 09. Jadi itu bukan diusir ya Pak? Ya, tidak diusir, maksudnya penolakan gitu, untuk masuk menjadi warga RT 9 atau 09. Karena Yaimin dan istrinya ini adalah warga pendatang. Mereka baru menempati rumahnya sekitar bulan Maret 2025. Jadi KTP-nya itu belum Merjosari, masih domisili yang lama. Pak Mim ini kan bukan warga kami sebetulnya. Pak Mim itu warga Kelurahan Karangbesuki. Kami warga Karangbesuki, kemudian akan masuk ke Kelurahan Merjosari. Beliau sudah menempati di wilayah rumah itu kurang lebih bulan Maret 2025. Pak Lurah Merjosari juga menjelaskan alasan kenapa Pak Yaimin dan istrinya ini ditolak oleh warga sekitar adalah karena menurutnya Yaimin dan istrinya ini sering bikin onar, sering bikin ribut, sehingga membuat warga sekitar merasa tidak nyaman. Dan setelah waktu sampai dengan bulan September itu, menurut warga RT 09 sering menimbulkan keresahan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sekiranya meresahkan warga sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan, surat kesepakatan warga RT 9 RT 9. Sehingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim ke menjadi warga RT 09 atau 09.
Oke, sekarang mari kita coba cek nih, apakah surat kesepakatan yang dibuat oleh warga RT dan RW setempat merupakan surat pengusiran atau bukan. Nanti kalian yang nilai sendiri ya. Oke, sekarang gua bacain ya surat kesepakatan yang dibuat oleh warga RT 09 RW 09 Joyogren Kavling Depag. Ini adalah lingkungan tempat tinggal Yaimim dan juga istrinya ya. Kita langsung loncat ke poin terpentingnya ya. Alasan kenapa Yaimim dan istrinya dieliminasi oleh warga sekitar dari lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa pertimbangan perilaku tidak pantas dan sangat meresahkan warga yang telah dilakukan berulang kali oleh saudara Dr. Imam Muslimin beserta istri yang melanggar asas kepatutan dan juga adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, yang bersangkutan mengupload atau share berbagai kegiatan pribadi dalam bentuk narasi, foto, video melalui WA Group RT 09 RW 09 atau dikirim langsung melalui Japri WA yang muatannya tidak ada kepentingan bagi warga. Akibat hal ini, anggota WA Group RT 09 RW 09 merasa sangat tidak nyaman dan terganggu atas perilaku tersebut. Kedua, berperilaku yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik atau dosen, yakni minum minuman keras, memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya merupakan aurat. 3. Melakukan penutupan akses jalan masuk secara sepihak dengan alasan tanah yang selama ini digunakan sebagai jalan akses keluar masuk kendaraan warga yang mana diklaim atau diakui sebagai bagian tanah milik pribadi yang bersangkutan. 4. Menyebarkan berita tuduhan fitnah yang ditunjukkan kepada Sekretaris RT 09 RW 09 Kavling Depag. 5. Berseteru secara fisik dan verbal dengan warga pemilik usaha rencar yang merupakan tetangga sebelah rumah dan melakukan penggembosan ban mobil, ini tertutup kalimatnya, kegaduhan di lingkungan warga. Bukti rekaman video dan chatting butir 1 sampai dengan 5 terlampir. Memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka demi tetap terjaganya kondusivitas dan silaturahmi seluruh warga, maka warga RT 09 RW 09 Kavling Depag menyatakan dan bersepakat bahwa saudara Dr. Imam Muslimin beserta istri bertempat tinggal di Jalan Joyogren Kavling Depag 3 atas nomor 50 segera dikeluarkan dan meninggalkan Joyogren Kavling Depag RT 09 RW 09 Worjosari Lewok Waru Kota Malang. Demikian pernyataan dan kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke, gimana nih pendapat Bapak M. Saiful ya, Bapak Lurah Merjosari setelah membaca surat kesepakatan ini? Apakah menurut Bapak ini bukan surat pengusiran? Padahal jelas banget dalam surat kesepakatan itu ada kalimat segera dikeluarkan dan meninggalkan Joyogren Kavling Depag RT 09 RW 09. Itu kalimat pengusiran yang sangat gamblang sekali, yang sangat eksplisit. Kok bisa-bisanya Pak Lurah bilang itu bukan surat pengusiran? Kemudian soal 5 poin yang menjadi alasan pengusiran Yaimim dan istrinya ini juga belum bisa divalidasi ya, apakah benar atau tidak atau hanya tuduhan saja. Karena faktanya Yaimim dan istrinya tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya, tidak ada mediasi, bahkan tidak ada surat teguran dari RT RW setempat, tidak ada proses tabayun untuk mengklarifikasi permasalahan. Tahu-tahu ada surat pengusiran itu. Dan alasan kenapa Yaimim dan istrinya KTP-nya masih domisili lama juga karena Yaimim dan istrinya ini selalu dipersulit untuk proses pembuatan KTP oleh Pak RT-nya. Jadi Pak RT-nya nggak mau tanda tangan. Lagian ya, permasalahan sebenarnya kan soal si pemilik mobil rental ini yang suka parkir sembarangan ya di depan rumah orang. Terus kenapa yang dibahas malah minuman beralkohol, bahkan sampai soal aurat segala dibahas? Kasus Yaimim di Malang ini bukan sekedar kisah perselisihan dengan Sahara, si rental mobil yang terus-menerus melemparkan tudingan. Bahkan lebih daripada itu, ada jejaring sosial yang rumit, mulai daripada RT, RW, lurah, hingga camatnya, seakan ikut merangkai narasi yang menjepit dirinya. Fenomena ini bukan hanya sekedar konflik pribadi, melainkan tentang bagaimana kekuasaan di tingkat lokal bisa menjadi pisau bermata dua, antara melindungi warganya atau justru melukai yang lemah. Yaimim, seorang dosen sekaligus tokoh masyarakat, kini berdiri di tengah badai framing, seolah dirinya penjahat yang besar. Padahal bagi sebagian orang yang mengenalnya, beliau hanyalah seorang manusia biasa yang mencoba bertahan hidup, mengajar, menjadi dosen, dan menafkahi keluarganya. Ironi terbesar muncul ketika aparat sosial
yang seharusnya menjadi pagar keadilan justru seakan membiarkan, bahkan mungkin ikut mengamini penggiringan opini yang menjatuhkan martabatnya. Jadi disinilah teman-teman letak luka yang paling dalam. Seorang warga bukan hanya berhadapan dengan individu ya yang memusuhinya itu, akan tetapi dengan struktur sosial yang mestinya menjadi sandaran keadilan. Ini merupakan kekuatan kolektif dari RT hingga camat yang bila disalahgunakan dapat menghancurkan harga diri seseorang. Begitu. Bahkan teman-teman menghilangkan mata pencahariannya. Begitu. Yai Mim bukan sekedar melawan sara, ia melawan sistem yang rapuh. Sistem yang mudah dipengaruhi oleh framing, oleh bisik-bisik dan stigma. Namun teman-teman, sejarah selalu mencatat ketika seseorang manusia dipaksa jatuh oleh kekuasaan yang timpang tindih, justru di sanalah nurani masyarakat diuji. Apakah kita akan diam ketika satu orang dikorbankan demi kepentingan segelintir? Atau kita berani melihat lebih jernih bahwa kebenaran tak selalu ada di balik suara mayoritas yang gaduh? Ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kasus Yai Mim ini seharusnya menggugah kita bahwa keadilan di tingkat paling dekat dengan rakyat, di antaranya RT, RW, lurah, camat, itu adalah pondasi demokrasi sesungguhnya. Bila pondasi itu retak oleh ego, oleh framing, dan kepentingan hasutan, maka siapapun bisa bernasib sama. Terusir di tanah sendiri, dihakimi di ruang publik, tanpa kesempatan untuk membela diri. Begitu. Dan pada akhirnya, narasi ini bukan hanya tentang seorang Yai Mim. Ini tentang wajah kemanusiaan kita sendiri. Apakah kita masih mampu menempatkan kebenaran di atas kepentingan dan rasa keadilan di atas framing yang menyesatkan? Tinggalkan, silahkan kalian pilih sendiri itu.